Pemirsa, kebakaran kembali melanda lahan gambut di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Kebakaran diduga akibat pembukaan lahan baru. Beginilah pantauan udara kondisi kebakaran lahan gambut dan hutan yang terjadi di Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Asap tebal terus membumbung tinggi dan sulit dikendalikan akibat cuaca panas disertai angin kencang menjadi pemicu utama terjadinya kebakaran lahan. Petugas gabungan terpaksa memadamkan api dengan alat seadanya. Api juga sulit dipadamkan karena akses jalan menuju ke titik lokasi lahan yang terbakar jauh dari sumber air. Adalah peralatan, di mana kita sangat terbatas dengan peralatan. Yang namun dengan masyarakat kita berharap untuk memohon bantuan karena di sini terkenal dengan selang. Akibat kebakaran lahan gambut, jalan lintas Provinsi Aceh mulai dikepung kabut asap. Meski belum parah, namun warga mulai khawatir dengan kebakaran lahan. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran lahan di Aceh. Dari Nagan Raya Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Banjir merendam ribuan rumah di Lamongan, Jawa Timur. Banjir terjadi akibat luapan anak sungai Bengawan Solo dan pompa air yang tidak berfungsi. Ribuan rumah di 5 kecamatan di Lamongan, Jawa Timur terendam banjir. Banjir juga merendam sejumlah ruas jalan. Menurut warga, banjir terjadi untuk yang kedua kalinya dalam 1 bulan terakhir. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Bu, ini banjir sudah berapa kali? 2 kali. Terus ini masuk ke rumah ya? Iya. Ini air dari mana? Airnya dari Bengawan Nyero. Banjir terjadi akibat luapan anak sungai Bengawan Solo saat hujan deras mengguyur kawasan ini. Sementara pompa pembuangan air tidak bisa berfungsi maksimal. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat rusak, bahkan 3 diantaranya hampir ambruk. Kerusakan disebabkan pergerakan tanah usai hujan lebat. Dampak adanya pergerakan tanah pasca diguyur hujan terus-menerus, 122 rumah di Dusun Ciantek, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat rusak. Warga kini hanya bisa memperbaiki saluran air agar tidak menyerap ke tanah yang retak. 3 rumah terpaksa dipasang garis polisi karena rusak parah. Rumah retak dan sudah miring hingga 45 derajat, sehingga dikhawatirkan akan ambruk. Sementara beriringan dengan curah hujan yang sangat tinggi kemarin, terutama di bulan Februari, di awal Februari, itulah udah mulai terjadi keretakan yang cukup signifikan. Supaya aman mungkin, supaya tidak ada kejadian, mungkin jaga-jaga. Tapi pihak kami dari keluarga, jangan hanya di garis saja, tapi ada tindak lanjut. Kapan, berapa hari, atau berapa bulan. Kini warga masih menunggu hasil kajian dari Badan Geologi dan Geofisika terkait dengan penelitian layak atau tidaknya tempat tersebut untuk ditempati. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Pengendara mobil ribut dengan petugas saat akan diderek karena parkir sembarangan. Sopir berdalih terpaksa parkir di bahu jalan karena menunggu majikannya yang tengah menjalani tes swab di rumah sakit. Ini saya tolongin abang. Ya, ngerti saya, Pak. Abang saya bawa ke Monas. Abang bilang ke taksi silakan. Ya. Ikuti prosedur ini. Iya. Nanti bapak selesai. Ya, saya ngerti. Keributan terjadi antara pengendara mobil dan petugas di Jalan Serdang Raya, Kemayoran, Jakarta. Saya bukan masalah ini. Saya oke, benar saya ikuti aturan. Cuma bapak tega nggak arah coba begitu, Pak. Perdebatan dipicu karena pengemudi menolak diderek paksa setelah memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Ia beralasan tengah menunggu majikannya yang sedang tes swab di rumah sakit. Meski terus meminta untuk tidak diderek, petugas tetap menderek mobil pengemudi. Mas lagi jemput orang sakit atau iya, orang sakit. Ada tes swab. Nah, ini dengan tindakan kayak gini gimana nih, Mas? Ya saya cukup bijaksana, saya nggak boleh salah. Cuma kan ini posisinya kan orang sakit. Jadi minta tolong, saya nggak apa-apa. Ntar dulu belum dinetrali loh. Nah, ini kan nggak dikasih kebijaksanaan, gimana, Mas? Makanya gak ada kebijaksanaan, karena orang sakit kalau nggak sakit sih nggak masalah. Saya juga nggak masalah ngakuin kesalahan saya juga, tapi kan ada kebijaksanaan. Operasi lagi. Para pengendara lain juga terkena razia parkir liar. Seluruh kendaraan dibawa ke area parkir Irti Monas untuk diproses. Pengendara pun harus disanksi denda administrasi sebesar Rp250.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Menekan laju penularan COVID-19 dengan penerapan PPKM Mikro dinilai memberi hasil positif dalam membangkitkan sektor pariwisata. Kini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah fokus pada percepatan vaksinasi pada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Dukungan media juga diharapkan agar pemulihan ekonomi di sektor pariwisata cepat dan dapat berjalan. PPKM Mikro yang diperpanjang hingga 8 Maret mendatang ternyata mampu menekan pusaran infeksi COVID-19 di tengah masyarakat. Perubahan baik yang timbul ini dimanfaatkan oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno untuk membangkitkan sektor wisata yang sempat terpuruk. Caranya, memperkuat 3M dan 3T dan percepatan vaksinasi di sentra pariwisata. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam webinar Manajer Forum ke-54 Strategi Kemenparekraf dalam Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Kita yakin bahwa dengan kolaborasi dengan misalnya salah satunya sama MNC Group atau regional channel juga, kita bisa datangkan event-event berskala besar. Manajer Forum ke-54 juga diisi materi pembentukan karakter oleh Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo. Di hadapan jajaran manajer up, HT menegaskan bahwa sosok pemimpin harus bisa menjadi contoh, melahirkan solusi, dan selalu rendah hati. Dan orang yang rendah hati itu pasti disukai banyak orang. Dan akibatnya networknya pasti besar, bagus. Ya, kalau dia rendah hati. Kemudian orang yang rendah hati banyak introspeksi, udah pasti. Sehingga dia lebih mampu mengendalikan diri. Self-control-nya tinggi. Dan orang yang rendah hati itu selalu mengucap syukur. Artinya, ini sedikit kita bicara spiritual. Selalu minta petunjuk daripada yang di atas. Pembentukan karakter diri setiap karyawan harus selaras dengan filosofi perusahaan, yaitu vision, quality, speed, and determination. Sehingga tidak hanya korporasi yang mampu mencapai target, karyawan juga memiliki kualitas diri yang mumpuni. Tim Liputan iNews melaporkan. Chelsea mampu menahan imbang Manchester United pada match day ke-26 Liga Premier Inggris. Kami kembali usai jeda berikut ini.